Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan cahaya di atas cahaya ke dalam hati kita. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 69 yang diawali dari wa may yuti'illaha. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin, dari kalangan para nabi, orang yang mencari kebenaran, was-siddiqina, orang yang mencari kebenaran, wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu termasuk sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Siapa itu? Berteman dengan para nabi, siddiqin, syuhada, soleh. Mereka itu termasuk sebaik-baik teman. Kenapa ayat ini perlu kita kaji? Ada kaitannya ketika kita tahiyat akhir. Kalau kita sholat, kalau kita tahiyat, yang sholatnya dan tahiyatnya itu atiullaha war rasul, yang sholatnya itu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul, dan sholatnya itu betul-betul meniru Rasulullah. Siddiqina, pencari kebenaran sholat, pencari sholat yang benar-benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orang yang mencari kebenaran sholat yang hakiki termasuk wujud taat kepada Allah dan Rasul? Ya. Kalau ini diasah, diriyadawi, ditirakati, maka kita bisa bersama dengan para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Kemarin kami share ya Pak Ghafur, bahwa tahiyat akhir itu merupakan dialog langsung antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Ketika sampai pada langit 7, malaikat Jibril sudah menyerah. Akhirnya Rasulullah berkata, malaikat tolong jangan ditinggalkan saya sendiri, tolong antarkan. Karena permintaan Rasulullah, tetap nekat malaikat Jibril mengantarkan. Pada tempat tertentu
ada riwayat yang menjelaskan itu pingsan. Sehingga ada keterangan bahwa orang itu sesuai dengan makomnya. Akhirnya Rasulullah sendiri menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah langsung memberikan penghormatan berupa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkahan, rahmat, kebaikan semuanya miliknya Allah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai para nabi. Setelah Rasulullah mendapatkan salam dari Allah, Rasulullah tidak ego mendoakan kita semua. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Setelah melihat kejadian antara Allah dan Rasulullah, akhirnya semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, terutama malaikat, langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bacaan doa sholat itu penuh makna yang harus kita warisi. Jadi pada hakikatnya sholat itu sudah merupakan dialog langsung dengan Allah. Misalnya, masih ingat ketika surat Al-Fatihah itu kan sudah dialog langsung itu. Ketika hambanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya. Berhubung hati ini masih kotor, maka suasana dialog itu tidak bisa dirasakan. Rasulullah sebelum Mi'raj itu diapakan? Dioperasi. Dadanya dibuka, hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, wudu pada hakikatnya adalah mengoperasi diri, membersihkan diri secara jasmani dan rohani. Kalau wudunya itu betul-betul wudu, maka insya Allah sholatnya itu bisa mi'raj. Kalau sholatnya bisa mi'raj, Al-Fatihahnya dialog, tahiyatnya juga dialog. Ada pertanyaan yang menggelitik. Terus ketika doa itu ngobrol kepada siapa sih? Gak usah bicara tentang tingkatan hakikat dan tingkatan syariat. Siapapun kalau berdoa itu minta kepada siapa sih? Allah kan? Nah, kadang Allahnya sudah ada apa belum? Kalau Allahnya sudah ada dan wajib ada. Yang belum ada adalah kesadaran diri yang berdoa. Kalau kesadaran diri yang berdoa Allahnya itu sudah ada, pasti hati-hati enggak? Pasti hati-hati. Nah, ketika kita sholatnya hati-hati, gerakannya itu hati-hati, ya wajano, bacaan doa itu hati-hati, itu merupakan wujud atiullah war rasul, wujud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul, otomatis semoga kita nanti ma'alladzina an'amallah, bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat Allah. Perhatikan, bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat sholat. Asik gak ini? Sesama orang yang telah diberi nikmat atau lezatnya sholat, termasuk siddiqin, Pak Jono? Ya. Apa siddiqin tadi itu? Pencari kebenaran. Kita jangan beriman dulu, kita jangan percaya dulu kalau tidak mencari
bahwa ini betul-betul benar. Nah, tahiyat kita ini termasuk pencarian apa enggak? Al-Fatihah kita ini termasuk pencarian apa tidak? Sesama pencarian dan sesama ketemu mengiyakan. Saya ulangi, sesama pencarian kemudian ketemu, bukan sekedar ketemu barangnya, ya ketemu di jalan. Sesama pejalan bahwa di dalam tahiyat itu ada begini, begini, begini. Kalau dia mendapatkan hidayah Allah, kalau kamu mendapatkan hidayah Allah, kalau saya mendapatkan hidayah Allah, ketemu nggak kira-kira? Sodakta. Persis seperti Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah bercerita Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, tapi beliau menjawab, sodakta. Nah, yang menjadi PR kita ini sudah ma'a apa belum? Ma'a itu artinya apa? Bersama. Warka'u ma'ar roki. Ma'a itu bersama. Bersamanya itu tidak sekedar bersama secara fisik, tapi bersama secara jasmani dan rohani. Warka'u ma'ar roki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada di dalam surat Al-Fatih itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Gunakan ma'a lagi. Muhammad adalah utusan Allah dan sahabat yang bersama Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna, mencari, yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk alladzina an'amallahu alaihim, termasuk orang yang mendapatkan nikmatnya salat, termasuk orang yang mendapatkan nikmatnya Al-Fatihah, termasuk orang yang mendapatkan nikmatnya tahiyat akhir. Nah, yang bahaya ketika tidak mendapatkan. Saya sudah mengamalkan doa ini, tapi tidak mendapatkan buah daripada doa. Sama-sama doanya, sama-sama ijazahnya, bacaannya sama, tapi keyakinannya beda. Di masjid itu juga sama loh ya, sama-sama sholatnya, ya, sama-sama sholatnya, tapi dalamnya itu tidak. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Semoga kesabaran jenengan diganti oleh Allah dengan waktu yang penuh berkah. Jadi kita tadi membahas tentang surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari kalangan para nabi, pencari kebenaran, syuhada, dan sholihin. Syuhada di sini tidak sekedar syuhada yang mati di medan peperangan. Bisa enggak kita ini syuhada dalam sholat? Syuhada dalam sholat itu artinya menyaksikan kebenaran, kelezatan,
kehebatan sholat. Syuhada. Syuhada itu orang yang menyaksikan, orang yang melihat. Kalau begitu matanya harus buka, hatinya juga harus membuka. Belum tentu orang yang sholat tapi sholat loh ya. Betul nggak? Belum tentu orang yang zikir tapi zikir. Belum tentu orang yang matanya membuka itu melihat. Siapa itu? Orang yang ngelamun. Melihat tapi tidak melihat. Orang ngelamun itu mendengar tapi tidak mendengar. Jadilah kita manusia yang melihat, betul-betul melihat. Yatluna haqqa tilawati. Belum tentu orang yang membaca itu betul-betul membaca. Mari kita menjadi orang yang membaca juga betul-betul membaca. Lisannya membaca, hatinya itu juga membaca. Kenapa ini diabadikan di dalam surat Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat salikin, sekarang mari kita koreksi. Apakah sholat kita mulai takbir sampai salam itu merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul? Yakin kita bisa menjawab. Secara jujur kita yakin. Apakah sholat kita itu sebagai wujud wa may yuti'illaha war rasul? Ya. Kemarin kita punya istilah, Bunda Lufiana, terima kasih, Bu Nuni, Bunda Hafid, Mas Mega, Bu Ase, Aba Imam, Aba Rosid, Bu Retno, Aba Haryono. Jenengan pernah nggak jiplak atau ngemal? Ngemal gambar itu loh. Orang itu kalau ngemal gambar harus hati-hati nggak? Iya, hati-hati. Pelan-pelan. Tidak boleh melewati garis, tidak boleh melewati titik. Betul. Ngemal itu kalau ngantuk gimana? Suwek loh kertasnya. Kami dipahamkan Allah shollu kama ra'aitumuni usolli. Pak Kiki, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Orang ngemal itu melihat nggak? Ada hati-hatinya. Jangan sampai melewati titik, jangan sampai melewati garis. Harus sesuai itu. Wis ngemal gak cocok. Itu lagi kalau suruh gambar sendiri apa? Gimana tuh kira-kira? Kita ini disuruh jiplak, ngemal sholatnya Rasulullah yang sudah diukir di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ngemal saja, Pak Yoko, Pak Maimin, itu nggak cocok-cocok itu. Gimana cocok wong sholatnya merem? Gitu dikatakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Coba itu. Makanya kan harus ada kan harus ada tumak nina kan? Harus ada ketenangan itu. Untuk ngemal dan jiplak itu harus ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan pasti lewat garis. Kalau lewat garis seakan-akan Rasul tidak mau tanggung jawab. Saya sudah ngajari lewat Al-Quran dan hadis, ruku itu seperti ini. Ya, Pak Sigit ya. Sujud itu seperti ini. Kalau kamu melewati garis, garis itu syarat dan rukun itu loh. Ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau kamu melewati garis, berarti di situ disambar oleh tipu daya setan. Kalau ngemalnya itu ngantuk, merem, coba itu. Kira-kira gambar kita itu gambar ruku apa gambar delosor?
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ajari ya Allah kami sholat seperti Rasulullah itu sholat, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau kita betul-betul ingin mencontoh jihad sungguh-sungguh, insya Allah kalau ada salah-salah sedikitnya diampuni. Kalau kita sebagai murid sudah sungguh-sungguh mengerjakan tugas daripada guru, dan itu dibuktikan zahir dan batin, kira-kira gurunya memberikan syafaat enggak? Yang tadinya nilainya itu 6 menjadi 9. Karena kemarin nukokno pecel. Ya Allah, ya Karim. Tapi kalau kita belum sungguh-sungguh, tiba-tiba Pak Yoko, dia minta syafaat. Rumusnya dari mana itu? Boleh nggak saya katakan, ma'a ini harus bersama dengan yang sungguh-sungguh. Nabi itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Siddiqin, pencari kebenaran harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan gelar suhada, suhada, atau istilah Indonesia pahlawan nasional atau internasional harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Untuk menjadi orang soleh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Lihat, sesama sungguh-sungguh, pasti beliau akan cerita apa? Jatuh bangunnya. Kamu kok bisa sukses seperti apa? Sekarang Anda bisa melihat suksesnya, tapi dulu itu jatuh bangun itu. Jatuh bangun. Gak gampang ternyata. Ngemal warka'u ma'roki itu gak gampang. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Seperti apa sih rukuknya Rasulullah itu? Rukuknya Rasulullah itu ya betaguna. Ya betaguna itu mencari. Siddiqin tadi adalah pencarian kebenaran. Sesama pencari kebenaran ruku dan ketemu nikmatnya ruku, ketemu indahnya ruku, dia mengiyakan, saya juga mengiyakan bahwa di dalam ruku itu indah sekali. Yang sudah dituntun lewat macam-macam doa ruku, kalau kita itu betul-betul mengamalkan, maka di situ ada Rasulullah yang sudah lama menunggu. Terus kita ini kira-kira mau nurut siapa? Sedangkan nanti kita pada hari kiamat menuntut syafaat. Sekarang kita kan tidak pernah menuntut diri. Tidak pernah menuntut diri. Tidak pernah memaksakan diri ingin sholatnya seperti Rasulullah. Kita kayaknya sudah qanaah. Nerimo apa jadi sholat kita, bahwa doa sholat-sholat kita ya hafalan dari SD sampai ketika tua ya SD. Kita ini belum sungguh-sungguh. Kalau belum sungguh-sungguh, belum syuhada, belum siddiqin, belum soleh. Kalau betul-betul soleh, Masya Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleh. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka lakukanlah amal soleh. Kemarin kita kaji amal soleh menurut Mu'ad bin Jabal adalah syaratnya adalah 4. Insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Coba ini. Amal kita kalau diberikan syarat ilmunya bagaimana? Apakah standar, di bawah standar, atau melebihi standar? Di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Doa-doa sholat kita itu loh, rata-rata, di bawah rata-rata, apa di atas rata-rata ilmunya. Kemudian niatnya bagaimana?
Setelah niatnya bagaimana, sabarnya itu bagaimana. Kemudian nanti ikhlasnya itu bagaimana. 4 persyaratan ini kira-kira jatuh bangun nggak kira-kira? Jatuh bangun itu. Kadang bisa, kadang tidak. Butuh latihan, butuh sungguh-sungguh. Gak bisa main-main itu. Kenapa? Karena setan menggoda kita itu sungguh-sungguh. Sedangkan sholat kita main-main. Itu sudah 1-0 itu. Jenengan pernah lomba enggak? Sebelum lomba itu latihannya berapa hari, berapa bulan agar menang. Nah, kita sholat tidak pernah latihan, tidak pernah persiapan, Pak Maimin. Sholat kita itu loh tidak pernah persiapan. Karena tidak pernah persiapan sampai waktunya itu 1 menit. Tidak ada persiapan wudhu yang sempurna, tidak ada persiapan sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah, tidak ada persiapan. 3 menit langsung minta connect kepada Allah, sedangkan 24 jamnya itu lupa kepada Allah. Gak bisa. Harus ada persiapan untuk menuju qad aflahal mu'minun. Untuk menuju menang itu harus ada persiapan. Jelas bahwa musuh kita itu lebih senior. Setan dan iblis itu lebih senior daripada Adam. Apalagi anak cucunya Adam. Sesuatu dan seseorang itu yang lebih senior berarti apa? Pengalaman. Pengalaman tipu dayanya, pengalaman kekuatannya. Makanya kalau kita tidak hati-hati pasti kalah. Allah berfirman, hafizu ala salawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta, bisa subuh, bisa asar. Berdirilah di hadapan Allah dengan rendah hati, wa qumu lillahi qanitin. Dari kata-kata terjaga, Pak Jono, jadi kata-kata terjaga ini, apakah takbir sampai salam kita itu terjaga, Pak Khairul? Bagaikan orang main tinju itu loh, harus terjaga. Matanya menatap, hatinya merasakan. Kenapa? Karena musuh itu di depan kita. Lengah sedikit aja, kepukul dan KO. Ya Ustadz, kalau tinju musuhnya kelihatan, kalau sholat musuhnya sudah ada di aliran darah kita. Makanya kalau nggak hati-hati, Masya Allah, kita itu selalu minta ihdinas siratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tolong bimbing ya Allah, tolong bimbing sholatku sampai menemukan jalan. Karena jalan ini selalu dibuntu oleh setan. Ihdinas sirata. Kita pernah enggak minta bimbingan, minta hidayah, sungguh-sungguh ngemis? Yang ngemis, yang sungguh-sungguh saja sering enggak ketemu jalan. Sampai mau sholat ya pembuh, gak ketemu dalene blas. Sampingnya bilang, iya podo. Ya Allah ya Karim, itu semakin meneguhkan itu. Gimana sholatmu tadi? Embuh gak ketemu dalane blas. Ya Allah, seperti itu. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Malam hari ini tasyakuran, kita kajiannya sebentar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama.
Ya Allah, turunkan hidangan dari langit, hidangan jasmani dan rohani, hidangan hidayah, hidangan khusyuk, ma'idatan minas sama, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Satukan hati jiwa kami dengan orang-orang soleh, para nabi, siddiqin, suhada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.